Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Khairunisa, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tahsinul Quran, yang mana mata kuliah ini telah diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi tentang ahkamul huruf. Nah, jadi pada materi ini adalah menjelaskan, apa itu tajwid? Salah satunya yaitu tajwid itu adalah sebuah ilmu tentang kaidah-kaidah serta cara tentang membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, memelihara bacaan Al-Quran itu dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca, itu merupakan tujuan dari ilmu tajwid. Ya, jadi belajar tajwid itu merupakan hukumnya fardu kifayah. Sedangkan baca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Berkata ulama, yang dimaksud tartil adalah menjaga tajwidnya. Nah, di dalam pembahasan tajwid kali ini ada 2 poin. Yang pertama, hukum nun mati dan tanwin, dan hukum mim sukun. Untuk yang pertama yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin atau hukum nun mati dan tanwin. Nah, apa itu hukum nun mati dan tanwin? Yaitu salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi hukum ini itu berlaku jika nun sukun atau mati dan tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Nah, pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini bertemu huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 4, yaitu ada idhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Nah, untuk yang pertama yaitu ada idhar halki. Nah, idhar halki itu adalah secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu idhar dan halki. Nah, adapun idhar itu artinya jelas, sedangkan halkinya itu kerongkongan. Jadi pengertian untuk secara istilahnya itu izhar halki adalah mengeluarkan lafal atau suara dari tenggorokan dan dibaca dengan jelas atau tanpa dengung. Nah, kenapa disebut izhar halki? Karena makhraj dari huruf-huruf izhar halki yang keluar atau diucapkan itu dari dalam tenggorokan. Untuk hurufnya itu ada 6. Yang pertama ada alif, ain, ghain, ha, kho, dan ha. Dan untuk contohnya di sini saya akan mengambil contoh dari huruf alif, yaitu mana. Jadi nun mati ketemu alif itu harus dibaca jelas karena huruf nun mati dan tanwin ini bertemu dengan huruf izhar halki. Nah, itu tadi bacaan izhar halki. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada idgham. Nah, idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi, adapun idgham menurut istilahnya itu adalah bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat, sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf. Nah, huruf kedua menjadi bertasydid. Jadi salah satu huruf yang bertemu nun mati nanti akan dibaca seperti membaca tasydid. Nah, kemudian lidahnya itu mengucapkan huruf tersebut dengan sekali ucapan. Jadi idgham menurut pengertian ilmu tajwid itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, yaitu ada ya, ro, lam, mim, wawu, nun, maka dinamakan idgham. Nah, idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu idgham bi gunah, dan yang kedua ada idgham bila gunah. Nah, apa sih itu idgham bi gunah? Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, maka disebut dengan idgham bi gunah. Nah, cara membaca idgham bi gunah ini yaitu dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunah tersebut yang ada di hadapannya, sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan
itu dibaca dengan satu huruf. Nah, pada waktu mengidghamkan, suara itu harus ditasydidkan ke dalam huruf idgham bigunah. Nah, contohnya malu. Jadi nun mati bertemu ya dibaca idgham bigunah. Nah, kemudian idgham bila gunah. Nah, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu lam dan ro, maka disebut dengan idgham bila gunah. Nah, cara membacanya idgham bila gunah itu sendiri adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam dan ro itu tadi, seraya menahan sejenak. Nah, jumlah huruf idgham itu tadi ada dua, yaitu lam dan ro. Untuk contohnya, mirrabbikum. Nah, jadi nun mati ketemu ro itu bacanya dengan cara memasukkan mirrabbikum. Baik, itu tadi pembahasan idgham. Untuk yang ketiga yaitu ada bacaan iklab. Nah, iklab apa sih? Iklab itu adalah salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun mati atau tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ba. Jadi secara harfiah, iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Jadi cara membaca iklab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun mati atau tanwin menjadi suara huruf mim sukun. Nah, hukum iklab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil ya. Biasanya ada di Al-Quran tuh, dan huruf tersebut itu diletakkan di atas antara nun mati atau tanwin dengan huruf ba. Nah, contohnya mim ba'di ya, nun mati bertemu ba. Berarti dibaca seperti mim sukun, mim ba'di. Nah, hukum iklab itu jadi terdapat juga dalam surat Yasin, yaitu qalu ya wailana memba'atsana. Nah, jadi membacanya seperti mim sukun lagi ya, bukan lagi nun mati. Nah, yang terakhir ada bacaan ikhfa. Nah, ikhfa ini menurut bahasa adalah as-satru. Artinya adalah samar atau tertiup. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka dinamakan ikhfa hakiki. Nah, huruf ikhfa itu selain dari bacaan-bacaan yang tadi, yaitu terdiri dari ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, do, to, dha, fa, qaf, kaf. Nah, itu tadi huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, cara membaca huruf ikhfa adalah dengan memadukan antara suara nun sukun atau mati atau tanwin dengan suara huruf yang 15 itu. Jadi ikhfa yang 15 yang berada di depannya. Nah, jadi suara ikhfa akan terdengar samar antara zar dan idgham. Nah, suara itu ditahan kira-kira 2-3 ketukan, kemudian disambung dengan pengucapan huruf ikhfa. Nah, contohnya yaitu qauman sholihin. Nah, jadi tanwin ya, fathatain bertemu shod, qauman sholihin. Nah, itu tadi pembahasan materi ahkamul huruf ya. Mungkin dari awal sampai akhir dalam video ini ada kesalahan materi ataupun kata-kata yang kurang benar. Saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.